Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kita berjumpa lagi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan pembelajaran pada hari ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah mendeskripsikan substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Tujuan dari pembelajaran adalah yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi substansi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di Mekah. Peta konsep substansi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah dibagi menjadi dua hal. Yang pertama, substansi dakwah Rasulullah. Yang kedua, strategi dakwah Rasulullah. Baik substansi maupun strategi itu ditujukan pada objek yang sama, yaitu masyarakat Mekah di zaman itu. Materi yang pertama, substansi dakwah Rasulullah SAW terdiri dari tiga hal. Yang pertama adalah ketauhidan, kedua akhlakul karimah, ketiga hak asasi manusia. Ketauhidan artinya Rasulullah mengajak orang-orang Mekah untuk mentauhidkan Allah, meninggalkan kemusyrikan penyembahan berhala. Akhlakul karimah artinya Rasulullah mengajak masyarakat Mekah meninggalkan perbuatan tercela seperti minuman keras, berzina, berjudi, membunuh anak perempuan yang masih kecil. Dan hak asasi manusia, Rasulullah mengentaskan harkat dan derajat manusia, karena dalam pandangan Islam yang terbaik adalah mereka yang bertakwa. Adapun strategi dakwah Rasulullah terdiri dari dua cara. Cara yang pertama adalah cara sembunyi-sembunyi, cara yang kedua cara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi merupakan permulaan strategi yang dipakai oleh Rasulullah. Beliau menjalankan dakwah di rumah sahabat Arqam bin Abil Arqam. Dari dakwah secara sembunyi-sembunyi tersebut, Rasulullah berhasil mendapatkan pengikut mulai dari lingkaran terdekat beliau, yaitu keluarga dan sahabat terdekat. Orang-orang yang awal permula masuk Islam kemudian disebut sebagai as-sabiqunal awwalun. Dakwah secara terang-terangan dilandasi oleh firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hijr 94 yang intinya memerintahkan Rasulullah untuk secara terang-terangan mendakwahkan Islam kepada penduduk Mekah. Dakwah secara terang-terangan ini oleh masyarakat kafir Quraisy Mekah itu awalnya diacuhkan, dianggap sebagai perbuatan yang sia-sia belaka. Namun seiring dengan semakin banyaknya masyarakat Mekah yang memeluk Islam, Nabi dan para umat Islam di zaman awal kemudian mendapatkan permusuhan. Diskusi kelompok. Kepada anak-anakku semua, kalian mengelompokkan diri terdiri dari 4 kelompok. Kemudian kalian mencermati teks bacaan yang ada di dalam buku paket. Yang pertama tentang substansi dakwah Rasulullah, yang kedua tentang strategi dakwah Rasulullah. Hal-hal yang muskil atau yang kalian anggap sukar ditulis, kemudian ketika pelajaran selanjutnya bisa ditanyakan. Jawablah soal dan pertanyaan di bawah ini dengan benar. 1. Apakah inti dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah? Kedua, strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Ketiga, sebutkan 5 orang yang mendapat gelar as-sabiqunal awwalun. Keempat, bagaimana sikap orang kafir Quraisy menyambut dakwah Rasulullah secara terang-terangan. Kelima, tuliskan surat Al-Quran yang berkaitan dengan perintah berdakwah secara terang-terangan dan terjemahannya. Jawaban dari 5 soal ini ditulis di dalam buku tulis kalian.
Tugas individu selanjutnya, isilah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan jujur sesuai dengan kenyataan yang ada pada dirimu dengan memberikan tanda centang pada kolom yang tersedia dan berikan alasannya. Berikut adalah tugas individu, terdiri dari kolom nomor, pernyataan, jawaban. Jawaban terdiri dari 3 jawaban, setuju, tidak setuju, tidak tahu. Nomor 1, dakwah hendaknya dilakukan dengan bijaksana, pengajaran yang baik, dan bertukar pikiran yang baik pula. Silahkan centang sesuai dengan pendapat kamu. Begitu juga nomor 2 sampai nomor 5. Demikian penjelasan pembelajaran. Berikut penilaian, instrumen penilaian pada pembelajaran kali ini. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.